tetap semangat dan tetap sehat. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang kami terima, yang baru setiap hari, setiap pagi kami membuka mata. Kami menyadari bahwa Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami, terlepas dari keadaan kami yang sehat ataupun yang sakit. Kami percaya bahwa Engkau Allah tetap Allah yang baik. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu itu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sedang dalam masalah, kami menemukan jalan keluar. Kami percaya firman-Mu berkuasa, Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita harus belajar dari air. Kenapa? Karena air mampu menyesuaikan diri, di mana dia ditempatkan. Keadaan yang saat ini berubah-ubah membuat kita dan menuntut kita untuk dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Adaptasi. Aku dan perubahan berteman sejati. Artinya kita tidak boleh anti dengan perubahan, karena life must go on. Jadi dari hari ke hari kita harus terus move on. Kita harus jadi orang yang fleksibel, agar kita dapat bertahan dalam segala macam keadaan. Orang yang fleksibel bukan berarti orang yang pelin-pelan dan tidak memiliki pendirian. Tetapi itu adalah cara untuk bertahan dan menciptakan terobosan. Kita pasti suka dengan barang yang baru. Tapi bagaimana dengan kondisi yang baru dan kebiasaan yang baru? PPKM darurat yang beda dari PSBB yang sebelumnya. Lebih ketat ya sekarang. Lalu kita yang saat ini dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke tempat kerja. Banyak tempat yang baru yang harus kita hadapi. Bahkan mungkin ada dari antara kita yang mengalami fase baru dalam hidup. Yang kita nggak tahu, bingung. Ini aku kenapa dan aku harus melakukan apa? Sehingga kita stres dan nggak tahu harus melakukan apa. Ingat bahwa hidup kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya perubahan. Dan orang yang takut dengan perubahan, maka kondisinya juga nggak akan berubah. Kita nggak akan maju kemana-mana kalau kita selalu punya alasan untuk nggak berbuat apa-apa karena alasannya takut, nggak bisa. Tapi kita nggak pernah mencoba. Tapi orang yang mau berjuang akan memiliki satu alasan untuk tetap berjalan ke depan. Ketika terdapat 1000 alasan untuk berdiam. Kondisi yang baru ini menuntut kita untuk terus mencari cara yang baru untuk bertahan hidup. Dan adaptasi adalah cara kita untuk meresponi perubahan yang terjadi. Yuk kita sama-sama belajar untuk melepaskan cara yang lama dan belajar cara yang baru. Dengan cara melakukan inovasi dan upgrade kapasitas diri kita. Ketika kita tidak mau upgrade kapasitas diri kita tidak akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita mampu saat ini. Kalau kita diumpamakan gelas yang hanya mampu menampung 200 mili air, ketika ada 500 mili air yang ditumpahkan ke dalam kita, maka air itu akan tumpah dan terbuang dengan percuma. Sama ketika kita tidak mau upgrade kapasitas diri kita untuk lebih besar, ya tidak akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Lalu gimana sih caranya untuk beradaptasi dan berinovasi di masa-masa ini? Yang pertama adalah mulai dengan berdoa. Kenapa sih segala sesuatu tuh harus dimulai dengan berdoa? Ketika kita makan, mau tidur, bangun tidur, ketika kita mau pergi aja, kita berdoa. Apalagi untuk kita ambil keputusan dan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Pasti kita harus memulainya dengan berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menggantinya dengan ketenangan dan ketentraman. Serta kekuatan yang akan membuat kita tetap tenang dan stabil dalam menghadapi segala macam hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena hati yang khawatir dan pikiran yang kacau akan menghasilkan respon yang salah, sehingga kita bisa bertindak dengan teledor, bertindak dengan ceroboh. Matius 11 ayat 28 menuliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sehingga segala perkara dapat kita tanggung karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita." Ketika kita berdoa, artinya kita tuh sadar bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Cara yang kedua adalah menyadari keberadaan diri kita. Sadari di bagian mana kita harus mulai
untuk melakukan sesuatu. Kemudian rencanakan apa yang mau kita kerjakan. Kita harus sadar, oh ya ini aku udah burn out nih, udah terlalu lama burn out dan gak semangat. Ayo bangkit lagi, sadar lagi. Di Mazmur 90 ayat 12 menuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari berarti menyadari bahwa waktu ini singkat, sehingga ketika kita sadar kalau waktu ini tuh cuma bentar, ya kita akan maksimal menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Orang yang sadar akan melakukan segala sesuatu dengan benar. Sadar keberadaan diri kita. Kalau saat ini mungkin kita punya banyak waktu luang jadi bosen ya, karena sekolah libur, kuliah mungkin juga libur, WFH jadi punya waktu luang. Ayo kita belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Kalau kita kesepian, mungkin dulu bisa nongki-nongki sama teman-teman di kafe, di angkringan, dimanapun. Sekarang kesepian, ayo mulai hubungi teman-teman kita. Bahkan mungkin teman-teman yang udah lama nggak kita hubungi. Kalau kita tahu teman kita ada yang sakit, ada yang butuh support, mari support dan tolong mereka. Karena ketika kita menolong orang lain, kita juga sedang menolong diri kita sendiri. Kalau juga kita tahu bahwa orang tua kita ekonominya sedang sulit, atau kita yang saat ini sedang kesulitan dalam pekerjaan kita, kesulitan dalam finansial kita, mari kita memikirkan ide-ide yang baru untuk kita menghasilkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Banyak kok orang-orang sekarang yang jual makanan online, menciptakan kerajinan tangan, jadi lebih kreatif gitu ya. Jadi kita harus cari apa masalahnya supaya tahu apa solusinya. Sama kayak sakit gitu, kita harus tahu apa sakitnya supaya tahu apa obatnya. Jangan sampai nanti sakitnya A, obatnya B. Sakit mah dikasih obat pusing, kan nggak nyambung. Kita harus punya solusi yang benar, dan solusi yang benar lahir dari ketika kita mencari dan menemukan akar masalah dengan benar. Yang ketiga adalah melanjutkannya dengan berusaha. Memulai dengan berdoa itu adalah hal yang baik. Menyadari keadaan kita dan membuat rencana itu juga adalah hal yang baik. Tetapi ketika kita tidak melanjutkannya dengan berusaha, tidak melanjutkannya dengan melakukan apa-apa, ya semuanya nol, besar, kosong, nggak ada gunanya. Yakobus 2 ayat 17 menuliskan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Waktu ini adalah kesempatan untuk kita mengembangkan talenta kita. Dimana kalau dulu kita selalu punya alasan, banyak kerjaan, sibuk, nggak punya waktu. Sekarang ketika kita punya banyak waktu, ayo kita coba hal-hal positif yang nggak bisa kita lakukan dulu. Buktinya sekarang banyak orang yang lebih kreatif untuk bertahan hidup dalam kondisi ini. Karena memang di dalam kondisi yang tertekan, otak kita bisa jadi bekerja lebih maksimal ya. Ketika kita mikir kita udah nggak punya backup lagi, kita akan mati-matian berjuang untuk mencari cara untuk bertahan. Kalau dulu kita mikir, oh nanti gampang, masih ada backup keluarga, masih ada backup ini, kita bisa santai-santai aja deh. Tapi ketika kita sadar nggak ada lagi yang bisa diandalkan, nggak ada lagi yang bisa jadi backup, mau nggak mau kita harus putar otak dan kita bisa punya ide-ide cemerlang. Berusaha di sini berarti melakukan apa yang kita doakan dan apa yang kita rencanakan. Jangan hanya sekedar berdoa dan berencana. Berdoa untuk hal-hal yang besar itu baik. Merencanakan hal-hal yang besar itu baik. Tapi yuk, mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan saat ini. Karena hal besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Kita juga harus berusaha apa? Berusaha taat. Taat terhadap aturan pemerintah. Jangan kumpul-kumpul dulu. Patuhi protokol kesehatan. Maka kita ikut ambil bagian untuk mengurangi penyebaran virus corona. New normal saat ini mungkin bagi sebagian orang membosankan karena harus di rumah. Apalagi buat orang-orang ekstrovert ya. Ada di tempat baru, tempat kerja, sekolah yang baru. Buat sebagian orang mungkin menakutkan. Buat orang-orang introvert dan suka hal-hal yang biasa dilakukan mungkin menakutkan ada di tempat yang baru. Tapi ketika kita berani untuk menghadapinya, maka kita akan terus maju ke depan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan selalu diperhadapkan dengan perubahan. Makin kita dewasa, makin kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang berbeda. Orang yang belajar matematika di SD dan di kuliah akan beda. 1 tambah 1. Dulu di TK, oke. Tapi di kuliah udah akan lebih kompleks daripada itu. Makin kita dewasa,
makin kita akan diperhadapkan dengan masalah yang lebih kompleks, dengan tantangan yang lebih kompleks. Dan kita pasti harus bisa beradaptasi dan menghadapinya. Lalu juga belajarlah dari pohon yang tetap bisa bertahan dan berbuah di dalam segala macam musim. Mereka tetap bisa bertahan walaupun musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas. Karena mereka bisa beradaptasi dan terus diberi nutrisi. Kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan musim-musim yang baru di dalam hidup kita, kondisi-kondisi yang baru, dan harus memberi nutrisi rohani kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 menuliskan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita harus sadar bahwa hal-hal baik yang kita terima tidak terjadi begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Jangan berkata, "Loh, aku mendapatkan ini karena aku usaha kok, karena aku kerja keras, banting tulang sampai capek." Ketika kita masih bisa berusaha, ingat bahwa kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Dan melalui Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih fasilitas, itu bisa membuat kita menerima hal-hal baik yang kita punya saat ini. Yuk, mulai saat ini sama-sama belajar untuk menemukan hal-hal baik di masa-masa yang tidak baik. Mari kita sama-sama cari sisi positifnya. Mungkin karena banyak karyawan yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kita yang masih punya pekerjaan jadi lebih bersyukur dan lakukan yang terbaik. Nah, kita yang lagi sekolah atau melakukan aktivitas kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita punya, yang mungkin orang lain nggak punya saat ini. Dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Karena mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi dunia saat ini. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kebenaran. Jadi jangan lagi takut menghadapi perubahan. Beradaptasilah dan berinovasilah dengan perubahan itu. Dengan memulainya dengan berdoa, dengan menyadari keberadaan kita, dan dengan melanjutkannya dengan berusaha. Karena tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ketika ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kondisi mungkin berubah, keadaan pasti berubah, tetapi kami punya Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ajar kami mengerti Bapa bahwa ketika dunia ini berubah, kami juga harus belajar beradaptasi tanpa menyampingkan nilai-nilai kebenaran. Kami harus tetap memegang integritas kami. Buat kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, kami sedang bergumul di dalam tempat-tempat baru di mana kami berada, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk beradaptasi sehingga kami mampu menjadi berkat di sana, Tuhan. Pada sore hari ini, hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman anak-anak muda, remaja, atau setiap orang yang melihat dan mendengar firman pada hari ini. Tuhan berkati kalau ada dari antara mereka yang sakit, entah sakit tubuh atau sakit corona, Tuhan yang jamah bagian tubuh yang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau bilur-bilur-Mu, Engkau yang sanggup menyembuhkan orang-orang sakit, Engkau yang sanggup membangkitkan orang mati, Engkau juga yang sanggup memulihkan setiap kami dari kesakitan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, Bapa. Berkati studi kami, berkati pekerjaan kami, supaya kami boleh menjadi berkat di sana. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, Bapa. Engkau yang jagai lindungi mereka. Jauhkan dari setiap virus, kuman, bakteri, dan orang-orang yang berniat jahat, Bapa. Pada sore hari ini kami menerima berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan kami terima dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Happy Saturday. God bless you.